Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Adakah Mama di sini yang punya bayi lagi full ASI, tapi kok susah banget naik berat badannya? Atau naik sih berat badannya, tapi kok nggak sesuai kurva pertumbuhan ya? Jadinya melandai gitu naiknya. Nah, yuk simak video aku selengkapnya tentang tips jitu menaikkan berat badan bayi full ASI. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang warna merah dan like, komen, juga share kalau merasa videoku ini bermanfaat. Menyusui secara eksklusif adalah memberikan bayi hanya ASI selama 0 sampai 6 bulan. Jadi nggak memberikan air putih, air tajin, pisang, madu, susu formula, walaupun itu hanya sedikit. Jadi bayi benar-benar diberikan ASI. Nah, target kenaikan berat badan yang sesuai dengan kurva pertumbuhan untuk usia 0 sampai 6 bulan itu dibagi menjadi dua fase. Fase 0 sampai 3 bulan itu minimal kenaikan berat badannya pada bayi itu 800 sampai 900 gram. Terus untuk usia 4 sampai 6 bulannya itu minimal kenaikan berat badan bayi 600 gram setiap bulannya. Lah kok beda? Iya, karena pas usia bayi 0 sampai 3 bulan dia kan baru bisa rebahan aja tuh, belum banyak aktivitas. Sedangkan di usia bayi lebih dari 3 bulan biasanya dia udah bisa guling-guling, terus juga udah bisa menggerakkan secara aktif tangan sama kakinya, udah bisa celingak-celinguk. Jadi kan kalori yang terpakainya juga kan bakal lebih banyak, yang akhirnya itu bakal berpengaruh sama kenaikan berat badan bayi yang bakal lebih sedikit. Terus gimana kalau kenaikan berat badan bayi full ASI ini bermasalah? Misalnya naik sih tapi nggak sesuai kurva pertumbuhan, naiknya tuh dikit banget, misalnya cuma 200 gram atau 400 gram, atau bahkan ada yang nggak naik sama sekali. Nah, jadi ada beberapa penyebab yang bikin kenaikan berat badan bayi ASI ini bermasalah. Yang pertama adalah ada masalah lip tie atau tongue tie di mulut bayi yang bikin akhirnya perlekatan mulut bayi kepada areola dan puting mama ini gak optimal, yang akhirnya asupan kepada bayi itu jadi menurun. Yang kedua yaitu ada jamur di mulut bayi atau kandidiasis. Nah, jamur ini berbentuk kayak putih-putih gitu di lidah bayi, tapi ini bukan sekedar bercak susu atau plak susu, tapi si bercak susunya ini menebal dan menjadi jamur, yang akhirnya bikin mulut bayi ini jadi nggak nyaman dan akhirnya dia males untuk nyusu. Kita aja kalau lagi sariawan males kan ya buat makan. Nah, bayi juga sama halnya, kalau misalnya mulutnya ini lagi berjamur, itu bakal ngerasa males untuk menyusu. Yang ketiga yaitu frekuensi menyusui bayinya ini jarang, jadi dia males nyusu. Entah itu memang dianya males, atau memang karena ada suatu infeksi, atau memang dia lagi nggak nyaman, akhirnya dia males nyusu. Karena idealnya untuk usia 0 sampai 6 bulan setiap 2 jam ini dia pasti lapar, dia pasti minta susu. Yang keempat, durasi menyusuinya ini singkat. Jadi cuman sebentar lepas ganti payudara, sebentar lepas ganti payudara. Kenapa sih durasi singkat ini bisa mempengaruhi berat badan bayi? Karena ketika bayi menyusu dari satu payudara, dia di awal-awal bakal dapat ASI yang namanya formilk, yang kandungan lemaknya ini tidak terlalu tinggi. Nah, setelah dia menyusui beberapa menit di payudara tersebut, dia baru dapat yang namanya hind milk, yang kandungan ASI-nya itu tinggi lemak dan tinggi kalori. Nah, kalau dia nyusunya cuma sebentar-sebentar, misalnya payudara kiri baru 3 menit atau 5 menit, terus ganti payudara kanan, 3 menit ganti lagi payudara kiri. Nah, kapan dia dapat hind milknya gitu. Jadi memang yang dia dapat cuman si formilknya doang, sedangkan hind milknya ini nggak dapat terlalu banyak, yang akhirnya si kalorinya juga tidak terlalu tinggi dan berpengaruh pada berat badan bayi. Jadi memang sepenting itu ya, durasi menyusui bayi juga ternyata harus diperhatikan, nggak bisa sedikit-sedikit atau sebentar-sebentar. Dan yang kelima,
ibunya ini lagi ngalamin yang namanya bendungan ASI atau ASI tersumbat. Nah, makanya bendungan ASI ini nggak bisa dibiarin ya Bu, karena kalau dibiarin ini bisa menyebabkan si produksi ASINya di kemudian hari ini bakal makin sedikit. Nah, ketika ibu bendungan ASI, kenapa sih bisa mempengaruhi berat badan bayi? Karena ketika ibu bendungan ASI itu, si ASINya itu salurannya ada yang tersumbat, yang akhirnya ketika bayi menghisap itu ASI yang keluar itu nggak seoptimal kalau misalnya si payudaranya nggak tersumbat. Gimana sih kalau misalnya kita ngenyot sesuatu tapi ada sumbatan di dalamnya, itu kan susah ya. Jadi yang masuk ke bayi pun nggak optimal gitu. Akhirnya berat badannya pun berpengaruh. Tentang bendungan ASI atau sumbatan ASI, aku juga udah pernah bikin videonya ya, gimana cara ngatasinnya. Jangan lupa ditonton. Terus gimana nih tipsnya supaya berat badan bayi ASI ini bisa melejit? Yang pertama, selalu aku ingetin, perbaikin dulu dong posisi menyusuinya, posisi perlekatan mulut bayi pada areolanya, supaya ASI yang masuk ini lebih maksimal. Nah, jangan lupa menyusui bayi itu posisinya harus kepala sejajar dengan bahu satu garis lurus. Jadi jangan kepalanya ke sini, bahunya ke sini. Ya, ini pasti perlekatannya nggak akan maksimal dan bayi nggak akan lama nyusunya karena nggak nyaman. Terus juga mulut bayi ini pas menyusui ini, si bibir bawahnya ini terlipat ke bawah, pertanda si areolanya ini masuk, jadi nggak putingnya aja. Terus yang terdengar pas bayi menyusui ini adalah suara glek 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 kayak kita minum kalau haus, bukan suara. Nah, karena suara itu menandakan kalau misalnya ada angin yang masuk ke mulut bayi. Kalau ada angin yang masuk ke mulut bayi, artinya perlekatan bayi pada payudara mama itu belum optimal ya. Jadi perlekatan bayi pada payudara ibu ini jangan diremehkan. Jangan-jangan mama selama ini nyusunya udah sering kok, udah lama kok durasinya. Tapi kalau perlekatan bayinya nggak benar, itu sama aja bohong. ASINya yang masuk ke bayi ini tetap nggak akan optimal. Yang kedua, menyusuinya lebih sering dong tentunya. Jadi pada bayi yang full ASI ini biasanya dalam 2 jam si lambungnya ini udah kosong dan bayi bakal merasa lapar. Dalam 24 jam itu paling enggak mama menyusui bayi 12 kali aja itu udah cukup. Yang ketiga yaitu menyusuinya dengan durasi yang lebih lama, yaitu tadi tujuannya supaya si bayi ini dapat hand milk atau ASI yang di akhir yang kalorinya itu lebih tinggi. Jadi kalau bisa selesaikan dulu satu payudara selama 30-45 menit baru mama berganti payudara gitu. Yang keempat, jangan lupa meningkatkan produksi ASI mama supaya lebih banyak dan suplai ke bayi juga lebih mencukupi. Nah, gimana caranya meningkatkan produksi ASI mama? Itu banyak banget caranya. Yang pertama, mama jangan stres dong, harus happy. Terus jangan lupa minta dukungan suami, karena dukungan suami ini paling penting dalam produksi ASI, paling berperan tinggi. Terus jangan lupa makan yang bagus dan mama bisa ikhtiar juga dengan pijat lancar ASI. Nah, pijat lancar ASI ini sama suami juga aku udah pernah share ya di video sebelum-sebelumnya. Yang kelima nih yang sering diabaikan ibu-ibu, sering menggendong bayi itu bisa meningkatkan berat badan bayi ASI juga loh. Apalagi kalau menggendongnya ini skin to skin. Jadi kulit bayi ini nempel ke kulit ibu seperti posisi kanguru mother care KMC, posisi menggendong kanguru. Jadi si bayinya ini benar-benar nempel ke kulit ibu. Karena dengan bayi skin to skin pada ibu itu bakal meningkatkan bonding, kenyamanan pada bayi yang akhirnya berat badan bayi ini bakal terstimulus lebih cepat naiknya. Yang keenam, jangan lupa pijat bayi. Pijat bayi ini juga sangat berperan penting buat naikin berat badan bayi. Kenapa? Karena ketika mama pijat bayi, si pencernaan bayi ini akan lancar. Terus si badan bayi ini akan lebih rileks dan nyaman, yang akhirnya nafsu makan bayi, nafsu menyusui bayi itu bakal makin meningkat, tidurnya bakal lebih lelap, dan itu bisa menyebabkan si berat badannya ini bakal naik melejit-jit.
Dan yang ketujuh, yang terakhir, kalau misalnya tips-tips di atas udah dilakuin, tapi kok berat badannya tetap seret, tidak sesuai target kurva pertumbuhan, waktunya mama cek ke dokter untuk di screening. Takutnya nih di mulut bayi ini ada masalah, ada lip tie, ada tongue tie, atau ada masalah lain. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku buat naikin berat badan bayi yang full ASI. Tips-tips ini udah terbukti dari kedua anakku yang full menyusui usia 0 sampai 6 bulan. Semoga sharingku ini bermanfaat ya. Terima kasih Mama udah nonton videoku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!